Pada pagi ini, saudara, kita akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Melihat Tetapi Tidak Tahu. Nah, saya ingin mengajak saudara sekalian membaca, karena biasanya saya suruh kita baca di rumah, tapi saya kok nggak yakin kalau saudara di rumah itu membaca. Jadi saya ajak sekali-kali kita baca untuk supaya kita bisa konsentrasi. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2, saya ayat 3, saudara ayat 4, terus seterusnya begitu ya. Oke, kita mulai. Yang belakang kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan, oke. Sesudah hal-hal ini, Yesua menampakkan dirinya lagi kepada para murid di tepi danau Tiberias, dan beginilah dia menampakkan dirinya. Ya, nanti kompak ya bacanya. Simon Petrus berkata kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Mereka berkata kepadanya, "Kami juga pergi bersamamu." Mereka keluar dan langsung naik ke dalam perahu, dan pada malam itu mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ya, kompak, bagus. Lalu Yesua berkata kepada mereka, "Hai anak-anak, tidakkah kamu mempunyai lauk satupun?" Mereka menjawabnya, "Tidak." Lalu murid yang Yesua kasihi itu berkata kepada Petrus, "Ya, itu adalah Tuhan." Maka ketika mereka mendengar bahwa itu adalah Tuhan, Simon Petrus mengenakan pakaiannya sebab ia telanjang, dan ia menceburkan dirinya ke danau. Lalu mereka naik ke darat. Mereka melihat api unggun yang tersedia dan seekor ikan yang terletak di atasnya serta roti. Simon Petrus naik dan menarik jala itu ke darat penuh dengan ikan besar, 153 ekor, dan sekalipun demikian banyak, jala itu tidak koyak. Lalu Yesua maju dan mengambil roti serta memberikan kepada mereka, demikian juga dengan ikan itu bersama-sama. Inilah untuk 3 kalinya Yesua menampakkan setelah dibangkitkan dari antara orang mati. Amin. Ya, kita sudah membaca bersama-sama. Kalau saudara mengamati dari bacaan tadi, ada banyak yang saya garisi. Nah, kenapa saya garisi? Karena dari cerita ini kita mendapatkan banyak sekali pengetahuan dari kitab suci kita dalam kisah ini.
Oke, sekarang kita coba iris-iris kecil-kecil supaya kita tahu, saudara. Yang pertama adalah Yesus menampakkan dirinya kepada para murid di tepi danau Tiberias. Nah, ini kan saya kasih garis ini. Nah, itu ya, ayat 1, saudara. Ya, jadi saya akan ambil dari ayat-ayat ini, kita akan menemukan banyak hal yang menarik. Yang pertama ini adalah Yesus yang sudah bangkit, tetapi tidak dikenali oleh murid-muridnya. Kita melihat cerita ini terasa aneh, saudara. Yesus berjalan bersama dia, tidur bersama dia, bahkan pelayanan juga bersamanya. Tetapi pada waktu bangkit, murid-murid bisa tidak kenal. Sama seperti 2 orang murid yang berjalan menuju ke Emmaus, itu juga tidak mereka kenal, ya. Nah, di sini saya memberikan narasi. Kadangkala kita ragu bahwa kita itu tidak menyembah orang mati. Yesus kan tidak di dalam kubur, betul tidak, saudara? Yesus itu bangkit. Kenapa kadangkala kita meragukan kuasanya? Kadangkala kalau kita menghadapi banyak masalah, tantangan hidup, kadangkala kita ragu. Ini Tuhan benar-benar mau tolong apa tidak? Dan saya kasih tahu, saudara, semakin banyak masalah yang saudara hadapi, tentu bukan masalah yang saudara bikin ya, tetapi memang ada masalah. Semakin berat, percayalah, pertolongan Tuhan itu pasti datang kepada saudara. Dan bukan cuman itu, masalah-masalah itu sebetulnya untuk memperindah kesaksian kita. Jadi dari poin pertama ini, jangan pernah kita ragu bahwa Yeshua HaMashiach itu adalah Tuhan. Jadi jangan sampai seperti murid-murid, saudara. Ada Yeshua bersama mereka, mereka tidak tahu. Sekarang kita pikirkan di dalam pikiran kita, dimanapun saudara berada, di situ ada Tuhan. Yakin saudara, percaya betul bahwa di mana saja, sekalipun saudara sendiri tidak perlu takut, di situ ada Tuhan. Apalagi kalau kita melihat di dalam kitab 1 Yohanan 4, ya, di sana dikatakan bahwa roh yang ada di dalam kamu adalah lebih besar, dan roh itu adalah Roh Kudus. Jadi yakinlah, dimanapun saudara berada, percayalah bahwa Tuhan juga ada bersama saudara. Dia sekali-kali tidak meninggalkan. Kadangkala saudara, ketika kita menghadapi banyak masalah, kadangkala kita menghadapi banyak tantangan, kita kadang ragu, sebetulnya Tuhan itu ada enggak? Sebetulnya dia itu ada di mana? Kok terasa doa-doa saya itu sepertinya jauh begitu, jauh dari jawaban Tuhan. Tapi hari ini saya tekankan kepada saudara, dimanapun saudara berada, di situ ada Tuhan. Ya, mungkin saudara akan menyangkali kalimat ini dengan berkata, kalau ada Tuhan, kenapa masalah saya tidak segera selesai? Saya juga mau tanya, kenapa bangsa Israel harus muter-muter di tembok Yeriko? Bukankah Tuhan tinggal sebul buah, hancur temboknya? Betul nggak saudara? Tetapi melalui berputar-putar itu, mujizat Tuhan terjadi, menjadi satu kesaksian yang indah. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kami juga bersamamu. Artinya mereka pergi bersama-sama menangkap ikan, dan saudara tahu mereka semua adalah nelayan, dan mereka ini jagonya menangkap ikan.
Kalau masalah danau, Petrus apal. Kalau masalah kapan adanya ikan, dia tahu, ya. Jadi mereka bukan orang sembarangan, tetapi ahlinya. Mereka tahu tentang seluk-beluk danau, yang berarti sudah biasa, karena dia adalah nelayan. Tapi mereka mencari ikan itu keroyokan, saudara. Tapi kitab suci mengatakan bahwa semalam-malaman mereka tidak mendapat ikan. Artinya saya bisa ambil kesimpulan bahwa keahlian mereka itu belum tentu menghasilkan. Artinya juga kepandaianmu, kehebatanmu, titelmu, segala sesuatu yang kau banggakan di dalam dirimu belum tentu menghasilkan. Semuanya ini kalau kita bisa mendapat itu hanya anugerah semata-mata. Harus kita akui, saudara. Kadangkala manusia itu muncul sombongnya. Aku kan orang bertitel. Sama seperti kita sering melihat adanya orang, ya, ini baru saja juga ada satu pendeta KPI yang menyatakan diri keluar dari KPI. Loh, kenapa? Ada masalah? Apakah bertengkar dengan saya? Tidak. Tapi dia itu keluar karena manggilnya Hashem. Nggak mau lagi panggil Bapak Yahweh, saudara. Tapi saya pikir cukup konsekuen karena dia berani keluar, tidak perlu dikeluarkan. Karena saya sudah mengatakan, ya kalau manggilnya Hashem ya nggak usah di KPI. Dan saya beritahu, panggilan Hashem itu nanti nyasarnya ke Hashem keturunan Gison. Ya, kalau saudara baca itu di dalam kitab Tawarikh ada itu, saya bacakan ya, saudara. Ini mumpung saya ingat. Nah, Hashem di dalam kitab 1 Tawarikh 11 ayat 34 itu keturunan Hashem orang Gison. Nah, kita panggil, ayo kita muliakan Hashem, larinya ke sini. Betul nggak, saudara? Lah masuk Yahweh kok dipanggil Hashem. Dan saya berani mengatakan orang yang memanggil Bapak Yahweh dengan Hashem salah, larinya ke sini. Tidak bisa tidak. Kalau saya panggil Yanto, nggak mungkin si Joko keluar. Pasti yang keluar Yanto, ya. Paspor, KTP, surat sertifikat tanah itu punya nama semua. Ya, jadi kalau orang bilang, ayo kita muliakan Hashem, terus ada kala sok Yahudi ngomong, ya baru Hashem, ya baru Hashem, Tuhanmu namanya Hashem. Nah, Hashem keliru ke orang Gison, ya. Sekali lagi, yang manggil Hashem salah. Saya berani jamin bahwa itu salah. Ya, wong Tuhan itu minta dipanggil namanya kok. Ya, jadi orang mau bertitel kek, mau apa kek, nggak ada artinya. Kita harus taat kepada firman Tuhan. Ya. Demikian juga kita lihat kasus ini, saudara. Kasus mereka keroyokan untuk menangkap ikan, tetapi hasilnya nol. Lah sekarang kita perhatikan, long panggil Hashem salah, apalagi panggil nama asing yang nggak ada di kitab suci. Wayosan soyo salah sisan, ya. Hanya karena ulah satu orang, Abdullah bin Abdul Qadir Munsi, saudara.
salah kabeh orang-orang Kristen manggilnya. Tapi saya bersyukur Bapak Yahweh memberikan anugerah kepada kita dengan pemanggilan yang benar, yaitu Yahweh Sebaot, Sang Pencipta alam semesta. Sampai hari ini kita tetap setia panggil nama Yahweh. Sekarang yang ketiga, pada malam itu mereka tidak menangkap apapun. Sekali lagi, kepandaian tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Tidak ada yang namanya ahli, karena kadang kita harus berhadapan dengan waktu yang sial. Saudara tahu bahwa perjalanan hidup kita di dalam dunia itu ada yang namanya waktu sial, saudara. Hati-hati. Ya, saya akan bacakan itu beberapa ayat ya, supaya kelihatan. Hendaklah engkau tidak melupakan sahabatmu dan sahabat ayahmu, dan hendaklah engkau tidak memasuki rumah saudaramu pada hari kesialan, pada hari kemalanganmu. Lebih baik tetangga yang dekat daripada daripada saudara yang jauh. Di situ ada kata lebih baik pada hari kemalangan. Artinya ada hari sial. Ya, saudara, ini dunia alam roh loh. Ya. Kemudian juga pengkhotbah atau Kohelet. Mishlei ini adalah kitab Amsal. Kohelet itu pengkhotbah 6 ayat 1-2. Ada kemalangan yang aku lihat di bawah matahari. Perhatikan kata kemalangan. Kemalangan itu artinya kesialan. Ada waktu-waktu sial. Loh, bagaimana caranya saya bisa melihat waktu sial? Saya pernah menerangkan, entah saudara masih ingat atau enggak, tentang angka misterius kalau tidak salah. Itu sudah berapa lama itu. Nah, kita kadang manusia harus berhadapan dengan kesialan. Sama seperti orang punya ilmu. Orang punya ilmu itu juga ada yang namanya hari kesialan. Dulu pernah terjadi perkelahian di depan Kehilat, bukan? Ada geng mana lawan geng mana, berantem. Padahal katanya yang satu jago berantem dan punya ilmu kebal. Tapi hari itu dia tidak sadar itu hari kesialan dia. Sehingga semua ilmu kebal itu luluh dan dia mati. Ya. Itu artinya kesialan, saudara. Kadangkala entah saudara ngalami atau enggak. Satu hari ini kok kenapa saya kelihatan sial gitu. Jalan jatuh. Ya. Di kantor dimarahi bos. Waktu pulang diomeli istri. Sial, saudara. Mau makan terasa nggak enak, ya, apa namanya, makanannya basi. Itu hari kesialan. Kadang orang suka ngomong, ih kenapa ya hari ini kok saya sial? Pernah saudara dengar ungkapan itu? Ya, banyak orang yang sering berkata begitu. Itu adalah hari kesialan. Kemudian Yesaya 45 ayat yang ke-7, yang membentuk terang dan menciptakan kegelapan, membuat kemujuran dan menciptakan kemalangan. Aku Yahweh yang melakukan semua ini. Perhatikan ada kata menciptakan kemalangan. Berarti ada hari sial, saudara. Kemudian Yeremia, ini saya belum tulis belakang ya, harusnya Yeremia 25 ayat yang ke-7. Namun kamu tidak mendengarkan aku, firman Yahweh. Karena itu kamu membangkitkan murkaku
dengan perbuatan-perbuatan tanganmu untuk kemalanganmu. Ada yang namanya kemalangan, kesialan, ya. Nah, kita mesti hati-hati, saudara. Karena itu saya ingin ketika saudaramu pergi kemanapun, berdoalah terlebih dahulu. Amin. Ya. Jangan sampai kita pergi aja, tapi kita berdoa. Siapa tahu ada hari kemalangan kita yang kita tidak tahu, kita minta diproteksi oleh Tuhan, saudara. Siapa tahu kita berada di jalan, tahu-tahu diculik sama setan. Bisa saja, karena kita tidak punya kekuatan. Sama seperti berulang kali saya sampaikan, ada bis yang menuju ke Surabaya, tahu-tahu nyasar di Blora, di hutan. Waktu bisnya dimundurkan, ternyata harus motong beberapa pohon, masuk ke teleportasi. Ya, saudara. Jadi di mana-mana itu ada kesialan-kesialan. Kadangkala kita biasa tapi bertemu dengan orang yang sedang menghadapi kesialan, kita bisa ikut sial, mungkin tabrakan, mungkin celaka apa. Jadi kita harus hati-hati, ya. Sekarang yang 4, hai anak-anak, tidakkah kamu mempunyai lauk satupun? Jawabnya apa? Tidak. Sekarang pertanyaan ini ditujukan pada kita dalam konsep atau konteks hari ini, ya, atau masa kini. Hai anak-anak, adakah kontraanmu sudah habis? Sama nggak pertanyaannya? Sama, saudara. Hai anak-anak, adakah bisnismu mengalami kerugian? Jawabnya tidak. Hai anak-anak, bisakah kita duduk pada posisi seorang anak? Ini yang penting, saudara. Artinya, kalau dia bertanya kepada kita dengan pertanyaan yang sama, mungkin dia bertanya kepada kita, hai anak-anak, adakah kepandaianmu mengalami penurunan? Kalau mungkin kita berkata, iya Tuhan, saya mengalami banyak penurunan. Tuhan berkata apa? Jangan takut. Aku akan memberikan pertolongan kepadamu. Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, yang mengikuti streaming pada pagi ini, mungkin saudara mengalami masa-masa sulit. Tapi jangan takut. Pertanyaan Yesua, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk satupun? Sekalipun jawabnya tidak, mereka mendapatkan lauk juga. Jadi, kalau sudah kita berurusan dengan Tuhan, artinya tidak ada sesuatu yang mustahil. Semuanya serba pasti. Cuman kadangkala kita harus melewati lorong waktu, saudara. Nah, kadangkala orang nggak kuat dengan lorong waktu ini. Orang berpikir, kesuwen, ya, males. Akhirnya Tuhan bilang, ayo maju, maju. Ternyata kita menyerah. Tapi saya katakan, kesulitan seperti apa, sakit seperti apapun, jangan sekali-kali menyangkal Tuhan. Karena di atas muka bumi ini tidak ada keselamatan melalui nama lain. Tidak ada, saudara. Keselamatan itu hanya melalui Yahweh dan Yeshua HaMashiach. Ya, boleh beri tepuk tangan. Haleluya. Ya. Jadi keselamatan tidak ada di tempat lain. Jangan sampai kita itu keluar dari sistemiknya Bapa Yahweh. Enggak bisa, saudara. Kita lihat lagi yang kelima. Tebarkanlah jala ke bagian kanan perahu.
Kenapa disebut kanan? Bukankah kita berkata kanan dan kiri secara logika sama saja? Betul nggak? Cuma dibatasi perahu kok, di bawahnya kan sudah sama, ya saudara, secara logika loh, ya. Karena di bawahnya setelah masuk air tidak bisa dideteksi apakah itu dari kanan atau kiri. Pernahkah saudara curiga akan perintah ini? Ada orang yang bertanya, Pak, kenapa kok murid-murid itu disuruh nyebarkan jala di sebelah kanan? Kenapa tidak kiri saja? Atau kanan kiri podo wae? Kan di bawahnya kalau sudah masuk ke air kan sama, betul nggak saudara? Secara logika. Tetapi di situ dikatakan kanan dalam budaya dan tradisi Ibrani, ini setelah saya pelajari, sisi kanan seringkali dianggap sebagai sisi yang lebih penting atau lebih baik. Berikut beberapa kemungkinan alasan mengapa Yesua meminta Petrus untuk melemparkan jala di sisi kanan. Kata kanan itu seperti orang duduk di sebelah kanan. Itu adalah suatu ungkapan alegoris. Kata kanan sering digunakan oleh orang-orang Yahudi sebagai simbol kekuasaan. Ya, kanan. Di dalam kitab Shemot atau kitab Keluaran pasal 15 ayat 6, tangan kananmu ya Yahweh yang diagungkan dalam kekuatan, tangan kananmu ya Yahweh melumatkan musuh. Artinya waktu itu Petrus dan murid-murid, tadi saya sudah ceritakan, mereka main keroyokan untuk menangkap ikan, tapi kehebatan mereka, kepandaian mereka, hasilnya nol besar, nggak dapat ikan satu pun, ya. Mereka pasti, aduh, saya ahlinya kok bisa sampai tidak dapat apa-apa, ya memang nol. Artinya kalau bukan otoritas dari Bapa Yahweh, tidak mungkin orang bisa mendapatkan berkat. Bahkan ada ayat firman Tuhan yang mengatakan ada orang yang mengumpulkan harta tetapi tidak diberi kuasa untuk menikmati. Nah, oleh karena itu tidak ada salahnya kita berdoa, ya Tuhan, berilah saya kuasa untuk menikmati berkat. Amin. Sehingga saudara bisa menikmati berkat. Ya. Mbok sepinter apapun saudara berbisnis, kalau Tuhan katakan kamu tidak mendapatkan berkat, ya sampai tua tidak akan dapat berkat, saudara. Karena nggak ada kuasa. Tapi kalau kita minta kuasa dari Tuhan supaya kita diberi berkat, pasti kita akan memperoleh berkat. Jadi tidak ada salahnya kalau sekali waktu saudara perlu berdoa dengan berkata, ya Tuhan, berilah saya kuasa untuk menikmati berkat. Pernah saudara berdoa seperti itu? Belum. Ya, makanya ini satu pengetahuan saudara. Perlu minta, Tuhan, berilah saya kuasa untuk menikmati berkat. Ya, saudara. Kemudian kita baca lagi Shemot 15 ayat 12, dikatakan, engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Kenapa harus tangan kanan? Kenapa tidak tangan kiri? Itu sekali lagi hanya simbol, saudara. Nanti saudara menyangkali saya lagi, lah kalau orang yang nggak punya tangan kanan, maksudnya tangan kanan itu adalah simbol kekuasaan. Jadi kita perlu minta kekuasaan dari Tuhan, ya, minta pertolongan darinya.
kanan itu bisa berbicara tentang otoritas tertinggi. Di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat yang pertama dikatakan, oleh karena itu, jika kamu telah dibangkitkan bersama Hamasyah, carilah hal-hal yang di atas, di tempat Hamasyah ada, di sebelah kanan yang diduduki Elohim. Kembali lagi ada kata kanan, saudara. Artinya otoritas. Ya. Dan kita tentu tahu bahwa orang-orang yang ada di dalam dunia ini, mereka berebut sampai bertengkar. Apa sih yang mereka cari? Kuasa, saudara. Coba lihat di parlemen-parlemen, bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia, sampai berantem pukul-pukulan. Apa yang mereka cari? Kuasa. Mereka cari otoritas. Ya. Saya ajak saudara membaca sekali lagi, yang lain nanti baca sendiri di rumah. Saudara mau baca sendiri? Mau ya? Ya wes. Ya, sekarang satu lagi ya. Kitab Ifrim pasal 8 ayat yang pertama, atau kitab Kejadian kitab Ibrani pasal 8 ayat yang pertama, dikatakan demikian. Dan kesimpulan atas hal-hal yang telah bicarakan itu adalah kita mempunyai seorang imam besar yang sedemikian itu, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha agung di Samayim. Kembali lagi ada kata kanan, duduk di sebelah kanan. Artinya ada kuasa. Jadi Yesua pegang kuasa, saudara. Ya, saya yakin kalau kita berdoa minta kuasa apapun, Tuhan pasti akan memberikannya. Ya, cuman kadang kita sok ragu, masuk iya sih? Tapi saya katakan, jangan kita ragu bahwa Yesua itu adalah Tuhan yang baik, yang mengasihi saudara dan mengasihi saya, mengasihi jemaat, termasuk yang ada di streaming, ya, mengasihi saudara juga. Richard adalah tangan kanannya presiden. Apa artinya? Presiden itu punya anak buah yang diberi otoritas, namanya Richard. Ngerti ya saudara sekarang ya? Istilah kanan artinya Yesua sedang berbicara tentang otoritas, ya. Sebelah kanan perahu atau sebelah kiri perahu secara logika sama saja. Tetapi Tuhan berkata, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Artinya dibutuhkan ketaatan, saudara. Kalau ketaatan kita kepada Tuhan itu baik, maka anugerah berkat pasti melimpah kepada kita. Ya, sisi kanan sebagai simbol kekuatan dan kehormatan. Dalam budaya Ibrani, sisi kanan sering dianggap sebagai sisi yang lebih kuat dan lebih terhormat. Dengan melemparkan jala ke sisi kanan, Petrus mungkin diharapkan untuk mengalami keberhasilan dan keberkahan, supaya betul-betul berkat itu mengalir kepada Petrus, saudara. Apakah betul Petrus bisa mendapatkan ikan karena Yesua yang menyuruh menebarkan jala di sebelah kanan? Kita lihat saja nanti, ya. Kita masih bicara masalah kanan dulu, ya, istilah kanan. Pola Ibrani tentang kanan dan kiri. Dalam tradisi Ibrani, sisi kanan seringkali dikaitkan dengan kebaikan, kekuatan, kehidupan,
sedangkan sisi kiri dikaitkan dengan keburukan, kelemahan, dan kematian. Dengan melemparkan jala ke sisi kanan, Petrus diharapkan untuk mengalami hasil yang positif. Kadangkala anak kecil kalau jabat tangan kepada saya seringkali tidak menggunakan tangan kanan tapi tangan kiri. Siapa tahu dia kidal. Mesti orang tuanya bilang, ayo tangan yang manis. Padahal tangan itu semuanya manis. Ya, cuman kebiasaan orang Jawa juga pakai kanan. Kita ngasih sesuatu pakai tangan kiri aja dianggap gak sopan. Betul gak saudara? Ya. Padahal kalau bagi saya nggak masalah. Mau tangan kiri kek, mau tangan kanan kek, siapa tahu dia kidal. Nulisnya tangan kiri juga bisa, dan biasanya tangan orang yang kidal itu punya keistimewaan tertentu. Ya, kayak George Bush itu juga kidal. Ya, orang-orang yang terkenal itu juga kidal. Saya pernah menyampaikan hal ini. Tetapi masalah kanan itu hanya simbol kekuasaan. Ya, agar saudara bisa mengerti. Namun perlu diingat bahwa konteks cerita tentang Yesua meminta Petrus untuk melemparkan jala ke sisi kanan lebih menekankan ketaatan dan iman Petrus kepada Yesua daripada simbolisme sisi kanan itu sendiri. Artinya saudara, orang yang menghadapi tekanan, orang yang menghadapi masalah, berdoalah dengan sungguh-sungguh, dengan ketaatan penuh, dengan kebaikan hati. Kan tadi kanan bicara juga kebaikan hati, betul nggak? Bagaimana kita bisa doanya dikabulkan kalau hatinya pahit, saudara? Doa yang pahit sulit dikabulkan, karena itu energi negatif. Hati-hati saudara. Ya, kita itu sedang berada dalam sebuah siklus permainan dunia alam roh. Jangan sampai kita mengalami kegagalan hanya karena kita salah. Ya. Sekarang kita lanjut. Dalam bahasa Ibrani, kata kanan berarti yamin, ya. Yod, mem, yod, nun. Ya, itu membacanya yamin, ya. Sekarang kita potong-potong istilah yamin, yamin ini, saudara. Yod itu simbol tangan yang berarti tindakan. Mem itu berarti air atau kebijaksanaan. Seperti mayim, mayim itu kan air, saudara. Ya, seperti kita dengar kata mayim khayim, artinya apa? Air hidup, air kehidupan, saudara. Dan nun itu simbol kelanjutan atau kekuatan. Nun juga bisa berarti kecambah. Kita dengar kata Noah. Noah itu Nuh, ya. Depannya huruf nun. Nah, Noah dipakai oleh Tuhan untuk membuat generasi yang baru. Ya. Dalam konteks ini, kata yamin dapat diartikan sebagai tangan kanan atau sisi kanan yang seringkali dikaitkan dengan kekuatan, kehormatan, dan kebijaksanaan. Nah, Simon Petrus naik dan menarik jala itu ke darat penuh dengan ikan-ikan besar. Sebanyak berapa, saudara? 153 ekor. Sekalipun demikian, jala itu tidak rusak. Ya, saudara tidak melihat jala itu rusak. Tapi yang
kita soroti ada beberapa hal yang cukup menarik, saudara. Kita akan lihat yang keenam. Itu adalah Tuhan. Mereka baru percaya kalau itu Tuhan ketika ada mujizat. Tetapi ketika belum ada mujizat Tuhan, seolah Tuhan itu jauh dan tidak bisa kita jangkau, atau Tuhan tidak peduli dengan kita. Yesua juga pernah menampakkan diri kepada Thomas, dan Thomas tidak percaya kalau itu adalah Yesua. Maka Yesua berkata, coba cucukkan jarimu ke lambungku. Lambungnya bolong, saudara. Dan cucukkan jarimu di tanganku. Tangannya juga bolong. Ya, baru dia percaya. Lalu Yesua berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Saya garis bawahi kata tidak melihat namun percaya. Hari ini apa yang menjadi misi dan visi besar saudara? Memang saudara tidak melihat, tetapi harus percaya. Dan percayalah bahwa apa yang belum dilihat oleh saudara akan dialami. Amin. Ya, haleluya. Saudara sekolah dokter nih, sudah pasti lulus atau tidak? Kan belum tentu, saudara. Wong masih sekolah. Tapi meyakini bahwa aku pasti lulus jadi dokter. Lulus sungguhan. Saya sekolah teknik misalnya. Saya percaya akan menjadi seorang insinyur teknik. Ya. Nah, sekarang namanya sarjana teknik. Dan sekalipun kita masih sekolah, tetapi selalu membayangkan bahwa saya sudah selesai dan pasti selesai. Sama seperti Indonesia ini. Indonesia bisa menang karena apa? Karena yang saya katakan itu prinsip hukum law of attraction. Kalau pejuang ketemu pejuang, merdeka. Jawabnya apa? Ojo ngomong merdeka sih, wong kita urung merdeka. Seperti itu? Tidak. Begitu ngomong merdeka, jawabannya apa? Merdeka. Sudah merdeka? Belum. Tapi pasti merdeka. Karena saya katakan ucapan itu adalah mencipta. Bapak Ibu yang ada di rumah dan ada di streaming, ada banyak sekali orang yang seringkali bertanya kepada saya, kenapa hidup saya sangat berat? Hari ini saya kasih tahu kepada saudara, sekalipun berat, jangan saudara lalu menunduk, aduh hidup kok sengsara banget. Tidak. Yakin bahwa hidup saudara pasti berhasil. Ya, haleluya. Nanti orang bilang, mosok iya Pak Lukas mengbombong-bombong itu. Tidak, saudara. Firman Tuhan berkata bahwa apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Artinya alam roh itu bergerak, saudara. Hari ini Bapak Ibu yang mengikuti streaming, saya kasih tahu, jangan engkau putus asa. Begitu juga jemaat di tempat ini yang menghadapi keputusasaan. Bagi anak-anak Bapa Yahweh tidak kenal putus asa. Yang dikenal adalah aku pasti berhasil. Amin, saudara. Ya. Jadi mereka itu baru mengakui Tuhan kalau muncul mujizat. Saya katakan, sekalipun belum ada mujizat, tapi meyakini bahwa mujizat itu pasti terjadi.
Ya, apapun, saudara. Kalau apapun itu istilahnya apa? Ya apa saja, sakarepe. Ya, wong Tuhan itu maha kuasa kok. Kalau Tuhan mau menciptakan sesuatu ngomong dulu enggak? Ngomong dulu. Jadilah terang, terangnya baru jadi. Jadilah burung-burung di udara, burung-burungnya jadi. Kalau manusia kan tidak, buktikan dulu dong. Mana buktinya? Ya, kalau ada bukti baru aku percaya. Kembali lagi kebalik itu, saudara. Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Jadi jangan dibalik, saudara. Pantesan banyak sekali yang tidak pernah mendapatkan mujizat karena menunggu mujizatnya muncul. Padahal mujizat itu sebatas ucapan. Kalau kita ngomong pasti jadi. Ya, memang kita harus melewati lorong waktu, ya, saudara. Terus yang ketujuh, datanglah murid-murid lainnya dalam perahu kecil itu. Nah, saya percaya, ini menurut bayangan saya, saudara. Begitu Petrus menangkap ikan begitu banyak, kebingungan, saudara. Waduh, kok banyak sekali ikannya yang masuk. Dia panggil-panggil murid yang lain. Hei, Andreas, Simon, ayo ke sini, Nathanael, ayo pada kumpul, ya, belain saya supaya ikut-ikut mengambil ikan, saudara. Mereka pasti memanggil murid-murid yang lain karena jalannya sangat berat. Dan saya katakan, jala itu koyak atau tidak? Kalau mujizat Tuhan, jala itu tidak koyak. Saudara. Kalau saudara menerima berkat, pertanyaannya ini, adakah saudara ingat dan panggil teman-teman yang lain untuk berbagi? Kalau saudara terima berkat itu ikan-ikan, mau diapain? Ya, kalau sudah saudara terima ikan besar, mau diapain? Banyak loh, saudara. 150 bikin pabrik. Ya, saya mau tanya, kira-kira kalau John, kamu dapat ikan segitu banyaknya buat apa? Apa? Dibawa ke Kahilat buat apa? Dibagi-bagi. Wah, dibagi-bagi. Iya, ya bagus, bagi-bagi. Ya, kalau Jovan buat apa? Dijual. Wah, iso kaya ya. Banyak sekali. Terus saya mau tanya satu lagi, kalau Cisin mau diapain? Lo kok misalkan dapat, enggak apa ya, kok bingung. Berarti artinya apa? Tidak punya visi. Saya mau tanya, ya bikin sarden. Saya tanya lagi, apa? Mau buat apa? Mau buat kerupuk. Aduh. Sekarang saya mau tanya, saudara. Adakah saudara punya pemikiran yang pertama kali disisihkan 10% untuk kembalikan kepada Tuhan? Ada yang berpikiran gitu? Ya, diharapkan ada, saudara. Jangan sampai pertama, wah banyak ikannya, nggo apa ya? Wah, kanggo kerupuk. Untuk apa? Nek kerupuk 150 sak gudang, saudara. Ya. Terus tanya buat apa ya? Wah, dijual kali. Tapi jarang sekali begitu pertama kali kita dapat yang langsung masuk pikiran kita, perpuluhan dulu. Ya. Makanya sulit, saudara. Tapi mulai sekarang kita berpikir, ketika kita mendapat berkat, yang pertama kali adalah perpuluhan. Saya kemarin dikirimi satu video
seorang pendeta yang mengatakan, kalau kita dapat berkat, yang pertama dikasihkan kepada para janda dan yatim piatu. Zaman sekarang itu nggak perlu perpuluhan. Itu kalau saya bilang itu sok sombong. Dia nggak ngerti dunia alam gaib, saudara. Padahal alam roh, kalau saudara tidak memberi perpuluhan, emang duitnya butuh. Ya hari itu butuh, saudara. Tapi saudara tetap bayar ke alam semesta. Ya. Karena utang harus bayar kepada alam semesta. Dan kalau bayar pada alam semesta itu bayarnya kemana? Ke rumah sakit. Kemana lagi? Ke perampok. Pokoknya duit itu pasti keluar. Ya, 1/10 itu pasti keluar, saudara. Kalau tidak, kena keturunan kita. Kasihan bukan? Jadi pendeta ini nggak ngerti ya dunia alam roh. Makanya kitab suci sudah mengatakan adanya belalang pelahap. Bisa lewati belalang pelahap, ada belalang pengirip. Bisa melewati, ada lagi belalang pelompat. Nah itu bicara tentang malapetaka. Kalau kita sudah kena seperti itu, wah bayarnya lebih mahal dari perpuluhan, saudara. Sekali lagi, kalau kita dapat berkat, persepuluhan itu harus keluar. Ya. Kalau masalah kejanda yatim piatu itu ada sendiri. Makanya di dalam kitab suci bahasa Inggris akan diterjemahkan 2 hal. Tithes and offering. Tithes itu perpuluhan, offering itu adalah persembahan kasih. Ngerti saudara? Ya. Saya tidak peduli orang menganggap, wah itu Pak Lukas butuh duit, saya tidak urusan. Ya. Tapi saya menyampaikan apa yang kitab suci tulis, saudara. Mereka melihat api unggun yang tersedia dan seekor ikan yang terletak di atasnya serta roti. Ya. Saudara masih bisa ngikuti saya? Masih bisa interaksi? Oke, kalau ditanya jawab. Jadi kita berkembang pikiran kita ya. Ikan serta roti itu di luar 153. Itu artinya Yesua kalau memberkati itu tidak tanggung. Karena ikan-ikan itu pun sudah tinggal makan, tidak perlu membersihkan. Ini sebagai bonus ketaatan mereka, karena saat disuruh menebarkan jala ke kanan, mereka belum tahu kalau itu adalah Tuhan. Mereka kan belum tahu, saudara. Tadi ceritanya kan nggak tahu ya. Baru ada mujizat, baru mereka ngomong, wah itu Tuhan. Karena ada mujizat. Tapi sebelumnya tahu apa tidak? Tidak, saudara. Artinya kita sebagai orang yang percaya, kita tahu bahwa Tuhan kalau memberi berkat kepada kita itu mesti berlebih. Lebih dari 153. Ya. Kenapa kok 153? 153 ekor. Kenapa tidak kurang? Kenapa tidak lebih? Ya. Kenapa tidak 154 saja? Atau 152 saja? Atau 200 atau berapa gitu? Kenapa harus 153? Apakah ini sebuah kebetulan? Saya katakan tidak. 153, kalau saudara perhatikan itu angka gematria. Kata ini saudara tahu bahasa Ibrani ini bunyinya apa? Beni ha Elohim, saudara. Beni ha Elohim atau anak-anak
Elohim, saudara. Nah, anak-anak Elohim itu punya angka gematria, jumlahnya 153. Ngerti, saudara? Bet itu 2, Nun itu 50, Yod itu 1, dan seterusnya, saudara. Jumlahnya 153. Sampai di sini saudara masih bisa ngikuti? Ya. Jumlah ikan mengandung suatu rahasia yang hanya bisa dipahami jika kita menggunakan pola pandang Ibrani. Beni Elohim. Kenapa 153? Dengan kata lain, Yesua hendak berkata, aku ini anak Elohim yang memberkati kamu. Jadi kalau kita terima berkat, kita harus berkata, berkat ini berasal dari anak Elohim, berasal dari Bapa Yahweh sendiri, berasal dari Yesua sendiri sebagai putra Elohim. Ngerti ya, saudara? Jadi ada 153. Nah, kalau angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 terus sampai 17, jumlahnya juga 153. Nah, 17 itu bilangan ini menggambarkan tentang kesempurnaan Torah. Karena apa? Karena Torah itu jumlahnya 10. Ya, the 10 commandments, 10 perintah Elohim. Karena 10, saudara. Sedangkan angka 7-nya adalah, angka 7 selalu bicara angka sempurna. Nah, kalau 10 ditambah 7 jadi 17, ya. Itu angka sempurna. Nah, kitab Beresit menyebut nama Yahweh sebanyak 153 kali. Kitab Beresit. Makanya saya kadang menulis, saya bingung ini bagaimana kok akeh nama Yahweh kok sekarang berubah jadi sesembahannya suku Quraisy, bisa berubah jadi Hashem, bisa berubah jadi Adonai. Ini kan keluar dari kitab suci kita. Ya, kita harus yakin, terlepas orang mau mengatakan Yahweh itu tidak boleh dipanggil, saya akan berhenti panggil Yahweh kalau kitab sucinya, ayatnya ada. Bahkan kayak Edis TV mengatakan, aku terjun dari Monas, ya, saya pun berani terjun dari Monas nek mengatakan Yahweh itu tidak boleh dipanggil di ayatnya. Ayo, dalam kitab suci kita ada? Tidak ada, saudara. Jadi nama Yahweh itu harus dipanggil, bahkan berkali-kali. Saya tadi sempat nulis kata nama Yahweh untuk dipanggil banyak, luar biasa, saudara. Harus dipanggil. Lah kok sekarang nggak dipanggil? Katanya, aku merasa tidak layak. Loh, justru tidak layak itu kita dilayakkan oleh Tuhan. Oleh darah Yesua kita dilayakkan sehingga kita panggil nama Yahweh. Mereka berdalih lagi. Oh, bukankah Yahweh itu namanya tidak boleh dipanggil dengan sembarangan? Lah, sembarangannya bagaimana? Dilarang merokok sembarangan. Berarti merokok boleh tidak? Boleh. Itu kalau kalimat itu, ya. Kata sembarangan itu berarti misalnya Yahweh, nama Yahweh untuk dagelan, itu tidak boleh. Nama Yahweh untuk utang juga tidak boleh. Nama Yahweh untuk bersumpah itu juga tidak boleh. Ya. Nama Yahweh untuk mengutuk juga tidak boleh. Ngerti, saudara, istilah sembarangan? Dilarang membuang sampah sembarangan.
Sampahnya boleh dibuang? Boleh. Yang tidak boleh dibuang adalah sampah sembarangan. Artinya membuang sampah sembarangan tuh, kita punya sampah ditaruh di kasur misalnya, itu tidak boleh. Sampah ditaruh di meja makan, itu tidak boleh. Lah tapi kalau sampah ditaruh di tempat yang dipakai untuk membuang, ya boleh saja, saudara. Jadi Anda mau berdalih seperti apapun nggak bisa. Pokoknya sekali panggil Yahweh harus tetap panggil. Wong Bapak Yahweh mengatakan, panggillah namanya untuk selama-lamanya. Sekarang saya mau tanya, kata selamanya itu berapa lama kira-kira? Ya, selamanya ya sakarepe sampai dunia kiamat, saudara. Itu selamanya. Jadi orang mau berdalih seperti apapun tetap tidak benar, saudara. Oh, tapi Pak Lukas yang ngomong tuh rabi loh. Rabi yang ngomong loh. Rabi Yehudi. Saya bilang rabi karo nabi itu tinggi mana? Ya. Apalagi rabi kan baru kemarin sore. Ya, kalau nabi dari mulai Abraham, bahkan dari sejak zaman Adam, nama Yahweh harus dipanggil, dimasyurkan. Ya, terlepas setuju dengan saya, ya silakan. Yang tidak setuju juga silakan. Anda tunjukkan argumentasi sama saya, yo. Yang mengatakan Yahweh tidak boleh dipanggil, ayatnya di saya terjun Monas, ya, terjun dari Monas. Kalau ada, tapi tidak ada, saudara. Boleh cari itu, jangan memanggil nama Yahweh karena kamu berdosa. Dosaku sudah diampuni oleh Tuhan, dan aku sudah disucikan oleh darah Yesua, dan aku harus mengikuti firman-Nya, memanggil nama Yahweh. Kembali lagi tentang masalah ini, saudara. Ya, itu kan yang gambar sebelah kiri itu bicara the Ten Commandments. Ya. Sekarang mengelilingi tembok Yeriko berapa kali? 13, saudara. Padahal 13 itu oleh dunia dianggap angka sial. Saya melihat hotel nggak ada kamar nomor 13. Rumah sakit juga nggak ada nomor 13, lift juga tidak ada, tapi kadangkala kalau lift masih ada tingkat 13, saudara. Tapi 4 itu tidak ada. Coba saudara pergi ke rumah sakit, cari kamar nomor 4, pasti tidak ada. Adanya 4A, 4B, ya. Karena dianggap 4 itu oleh filosofi Cina dianggap mati. Padahal saya pernah menerangkan kepada saudara, kata si itu tidak selalu mati. Kata si itu wis beda. Artinya saudara, si ke atas beda lagi. Ya. Tapi karena orang tidak tahu, jadi sok tahu, ya, sehingga angka tidak boleh seperti itu. Padahal itu adalah 13, itu bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko 13 kali. Angka 13 juga angka gematria dari unity, betul ya saudara? Kesatuan itu 13, ya. Kemudian kita bicara 7. Naaman sembuh nyemplung berapa kali? 7 kali, menenggelamkan diri maksudnya. 7 kali, saudara. Dicemplung ke tenggelam pertama, muncul kok kustaku kok isi ono. Ya, 2 kali masih ada. Sampai 5 kali kok isi ono yo. 6 kali, waduh kok masih banyak.
Wah, cocok Elia ngawur iki, Elisa ngawur iki. Ya. Begitu 7 kali nyiram, muncul sudah bersih, saudara. Tuhan Maha Kuasa enggak? Maha Kuasa. Mungkin saudara bilang, kok dadak nyemplung 7 kali? Mbak wis memang mau disembuhkan wis langsung. Betul enggak saudara? Tetapi Naaman harus menceburkan diri, menenggelamkan diri 7 kali. Ya, menorah itu juga yang kita lihat, itu juga cabangnya ada 7. Kita lihat hari raya orang percaya ada berapa? 7, tapi berusaha untuk dirubah. Perayaan Natal ada enggak? Tidak ada. Ya. Perayaan Jumat Agung ada enggak? Enggak ada. Lah kok diikuti, ya, bagi saudara-saudara yang masih mengikuti pola Yunani, itu yang saya namakan replacement theology. Artinya teologi apa? Pengganti. Semua apa yang kitab suci tulis itu berusaha untuk diganti semua. Nah, itu tidak benar, saudara. Kita ikuti polanya Ibrani, ya. Dan saya ingin betul-betul kita ngerti. Jangan asal kita ikut saja, tapi kita merenung. Oh, kenapa ya? Kok Naaman kok harus menenggelamkan diri 7 kali? Kenapa ya tembok Yeriko harus dikelilingi 7 kali? 13 kali. Terus kenapa ya kok Yesus menyuruh menebarkan jala di sebelah kanan, padahal kiri ya padha wae, di bawah kan sudah nggak ada batas. Lalu apa maksudnya? Nah, kita ketemu di sini, saudara. Ya, Yesus disalibkan pada hari Pesah atau Paskah, pada hari ke-14 bulan Nisan, dan bangkit 3 hari kemudian. Jadi selama 17 hari. Sekarang jumlahkan 1 dengan 17, dapatnya berapa? 153. Jadi yang disalib itu siapa? Beni Elohim. Ngerti saudara? Yang disalib itu putra Elohim, ya, atau Beni Elohim. Jadi secara rahasia dia sedang menunjukkan identitasnya, bahwa Yesua itu Yahweh sendiri. Makanya tulisan di prasasti dikatakan Yesua Hanasrit wa Melech Hayehudim. Kalau diambil huruf depannya saja jadi YHWH, Yod He Wo He. Ngerti saudara? Ya. Kemudian 153 itu artinya 153 kan, 153 ekor tuh 1 plus 5 plus 3 jumlahnya berapa? 9. 9 itu adalah angka keberuntungan. Berapapun kalau dikalikan 9 pasti hasilnya utuh. 9 kali 8 berapa? 72. Masih ingat nggak saudara ya? Jangan sampai kayak kemarin itu ya, yang saya tayangkan itu berapa? 10 kali 5 berapa? Ngawur jawabnya. Itu kan enggak genah saudara. Tapi kita 9 itu dikalikan berapapun jumlahnya mesti 9. 9 kali 9 berapa? 81. 8 plus 1 9. 9 kali 3 berapa? 27. 2 plus 9 2 plus 7 artinya 9. 9 kali 5 45. 4 plus 5 sama dengan 9. Jadi utuh angkanya saudara. Artinya kalau saudara mengembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan, berkatnya utuh, ya, tidak berkurang sama sekali saudara.
9 kali 4 56 sorry berapa 36 ya, 3 plus 6 sama dengan 9 ya. Jadi berapapun kalau dikalikan 9 mesti 9. Kembalikan ke tempat yang tepat ya. Jangan sampai saudara mengembalikan perpuluhan tidak di tempat yang tepat. Itu ada ayatnya di Devarim 12 ayat 5 sampai 6 dan 13 sampai 14. Yang menolak Torah harus konsekuen. Banyak pendeta-pendeta menolak Torah tapi tidak menolak perpuluhan. Ini lihat curang namanya saudara. Duitnya gelem tapi Torahnya tidak mau. Katanya Torah itu sudah dihapus. Nah, yang menghapus siapa? Yesua tidak menghapus Torah. Paulus tidak menghapus Torah. Lah siapa kita berani menghapus Torah? Ini penting sekali. Makanya di situ namanya tithing. Tithing artinya perpuluhan ya. Sekali lagi saya katakan, kalau kita mengembalikan ke tempat yang tepat. Saya buat sebuah ilustrasi dan sering kali saya ngomong ilustrasi ini sebagai bagian terakhir agar saudara ingat. Kalau di Kehilat ini saudara, ini kan banyak nih yang datang nih ya. Hanya ada 2 orang yang main judi. Ya, segini banyaknya loh, 2 orang yang main judi. Kalau digerebek polisi, penontonnya kena apa tidak? Kena. Ya, pasti ya kena ya. Sekarang pertanyaannya, kalau penontonnya itu polisi kena enggak? Tetap kena, kecuali kalau dia sedang nyamar, itu enggak kena saudara. Jadi kalau kita memberi persembahan di tempat yang salah, kita ikut bersalah ya. Kemudian ilustrasi yang kedua. Dulu zaman PKI tahun 65, kalau saudara mungkin yang seumur dengan saya pasti akan mengalami saudara. Kalau anak-anak muda nggak ngalami saudara. Opo peristiwa G30 SPKI tahun 65 ya. PKI itu punya subpartai namanya Baperki. Nah di desa saya itu sing buat drum band Baperki. Nah, parahnya lagi itu Baperki itu suka mintain sumbangan. Ada yang nyumbang 50 rupiah, ada yang nyumbang 20 rupiah, ada yang nyumbang 100 rupiah, semua ditulis di list. Pada waktu PKI dilarang di Indonesia, listnya kena TNI, ya, tidak boleh itu. Orang-orangnya, ya saya masih ingat itu, orang-orang yang ada di dalam list itu ditangkap semua, saudara. Katanya mau dibawa ke Pulau Buru, mau dibuang di sana. Tapi ternyata nggak sampai ke Pulau Buru lah, di jalanan disembelih semua. Ya, zaman dulu PKI itu kejamnya luar biasa, saudara. Tidak peduli orang, pokoknya kalau bukan partainya bantai habis. Nah itu sekarang karena dari pihak pemerintah itu melarang, banyak yang mati PKI. Ya, podo disembelih, dibuangi di jalan, saudara. Kayak Petrus dulu. Saudara masih ingat Petrus? Tahun berapa itu ya? Tahun 88 apa kalau nggak salah itu? 84 ya. Itu kan gitu. Petrus itu preman-preman yang punya tato podo ketakutan semua. Termasuk saya, saudara. Tato saya tak belajati pakai silet. Wah, belonyoh ndak karuan, ya malah jadi
gambarnya belabur jadinya saudara. Itu ketakutan semua. Wah, Jojo aku kena iki. Itu karena melanggar hukum. Nah sekarang pertanyaan, kalau melanggar hukumnya Tuhan, kena enggak? Kena pasti, ya. Jadi kita harus mengikuti firman Tuhan. Amin, saudara. Nah dengan kita mengikutinya, Tuhan pasti tolong. Ya, dengan menolak Torah kita atau pendeta-pendeta yang menolak Torah, Anda mesti konsekuen, ya. Jangan terima perpuluhan. Ya, kalau terima perpuluhan itu kan Torah, saudara. Ya. Nah, ini makanya saya katakan kita harus konsekuen dengan firman Tuhan. Saya yakin melalui kisah ini kita mendapatkan banyak pelajaran di dalamnya sehingga saudara bisa semakin diberkati oleh Bapa Yahweh. Terima kasih, sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa Yahweh, pada pagi ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dapatkan melalui kisah ini, kami menjadi semakin lebih dekat lagi dengan Engkau. Terima kasih Bapa, meteraikanlah firman-Mu ini di dalam hati kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach, kami berdoa. Amin. Haleluya. Ada pengumuman? Ada? Oke. Shalom saudara, berjumpa kembali di Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan. Shalom saudara, berjumpa kembali di Aleph Tau Update News. Kaum pria untuk hadir dalam ibadah untuk minggu ini. Mengundang kaum pria untuk hadir dalam ibadah Men's Club pada hari Selasa 1 Juli 2025 pukul 6 sore di Kehilat. Mengajak seluruh pelayan Tuhan dari semua divisi untuk bersama-sama hadir dalam doa pelayan setiap hari Senin pukul 6 sore di Kehilat. Mari bersama-sama tetap nyalakan api roh kita untuk terus melayani Bapa Yahweh. Himbauan bagi jemaat yang memarkirkan sepeda motornya di bagian depan, kami mohon perhatian dan kerjasamanya agar setelah ibadah selesai dapat segera mengamankan atau memindahkan motornya supaya tidak menghalangi jalur keluar bagi jemaat lain yang parkir di bagian belakang. Dan bagi rekan-rekan yang pada saat itu bertugas dalam pelayanan, dimohon untuk parkir di bagian belakang agar area parkir depan dapat digunakan untuk jemaat. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapa Yahweh mari kita memberkati. bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapa Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Sebentar kami akan pulang, kami mohon perlindungan-Mu supaya pagi ini kami boleh pulang dengan penuh sukacita dan kami boleh dekat kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa Yahweh, kami persembahkan tubuh jiwa roh kami di dalam tangan-Mu. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih Bapa Yahweh, kami serahkan semuanya ini di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yefare keka Yahweh wa yismereka. Amin. Ken yehi rasa. Yair Yahweh panau eleka wikuneka. Amin. Ken yehi rasa. Yisa Yahweh panau eleka we Hashem lecha shalom. Amin. Ken yehi rasa. Baruk ata Pair ufaruk ata besateh, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Baruk peripitneka ufri atmatka ufri faemtika shikar alapeka westorochoneka, diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu,
hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk dan akau misyarteka, diberkatilah pakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata bawaika ufaruk ata petseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek olam besem Yeshua Hamasyah Ruach HaKodes kili olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Adonai Yeshua Hamasyah. Amin. Haleluya. Haleluya, selamat pulang, selamat beraktivitas. Bapak Yahweh memberkati selalu. Haleluya. Haleluya, terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasyah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasyah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.